Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali pada pelajaran tema 4, subtema 2, pembelajaran 2 dan pembelajaran 3. Sebelum belajar, anak soleh dan soleha membaca doa belajar. Berdoa dimulai. Nah sekarang, ayo membaca dan memahami teks berikut ini. Halaman kelas yang bersih. Halaman kelasku bersih. Di halaman kelas tidak ada sampah berserakan. Semua siswa selalu membuang sampah ke tempat sampah. Di depan kelas disediakan keran air untuk mencuci tangan. Sebelum masuk kelas, semua siswa diwajibkan mencuci tangan. Rumput yang mengganggu selalu dibersihkan. Pot bunga juga tersusun rapi. Halaman kelasku kini terlihat indah. Halaman kelas yang bersih baik dijadikan sebagai tempat berolahraga. Misalnya saja senam dan latihan keseimbangan. Olahraga baik untuk kesehatan. Siapa yang rajin berolahraga akan terhindar dari berbagai bentuk penyakit. Kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat. Berikut ciri-ciri halaman sekolah yang bersih. Ingat, 1. Tidak ada sampah yang berserakan. 2. Ada tempat sampah di sekitaran halaman sekolah. 3. Terdapat tanaman dan bunga yang menghiasi halaman sekolah. Yang 4. Pot bunga tersusun rapi. Dayu dan teman-teman bergotong royong. Bergotong royong mencerminkan sikap hidup dalam kebersamaan. Kebersamaan merupakan wujud dari persatuan. Sikap Dayu dan teman-teman pantas ditiru. Mereka juga menunjukkan sikap kebersamaan dalam kegiatan lain. Misalnya seperti yang kalian lihat pada gambar, Dayu dan teman-teman berolahraga bersama, kemudian bermain bersama, dan berdiskusi bersama-sama. Seperti yang kita sudah pelajari tadi, bahwa halaman kelas yang bersih dapat dimanfaatkan sebagai tempat berolahraga. Nah, Dayu dan teman-teman melakukan kegiatan bersama dalam berolahraga. Mereka melatih keseimbangan posisi telentang, miring, dan telengkup. Nah, yang pertama adalah telentang. Seperti yang kalian lihat pada gambar, bahwa gambar itu merupakan gambar posisi telentang. Adapun cara melakukan telentang, 1. Mula-mula telentang dengan posisi badan lurus. 2. Kepala dan pinggang ditekuk ke depan. 3. Tahan beberapa saat semampunya. Coba kalian peragakan. Selanjutnya, latihan keseimbangan miring. Cara melakukan, mula-mula berbaring miring dengan kedua kaki lurus. 2. Salah satu kaki diangkat. Tahan beberapa saat semampunya. Kemudian, salah satu kaki ditekuk ke belakang. Tahan beberapa saat semampunya. Selanjutnya, posisi telengkup. Adapun cara melakukannya, 1. Mula-mula telengkup dengan kedua kaki lurus dan kepala menghadap ke bawah. 2. Salah satu kaki diangkat dan ditahan beberapa saat semampunya. 3. Kedua kaki diangkat dan ditahan beberapa saat semampunya. Nah, sekarang perhatikan percakapan berikut. Tahukah anak-anak ibu bagaimana kelas yang tidak bersih? Tahu, Bu. Kelas yang tidak bersih banyak sampah yang berserakan, Bu. Benar, Bu. Kelas yang tidak bersih juga banyak kuman, Bu. Bagus anak-anak ibu. Sampah harus dibersihkan. Kemudian dipisahkan, ada sampah basah dan ada sampah kering. Kita harus selalu menjaga kebersihan ya, Nak. Nah, sekarang berdasarkan percakapan tadi, ada beberapa pertanyaan. 1. Apa isi percakapan guru, Dayu, dan teman-teman? Jawabannya,
Mereka sedang membicarakan kelas yang kotor. Kedua, bagaimana ciri-ciri kelas yang tidak bersih? Jawabannya, banyak sampah yang berserakan dan kelas tidak tertata rapi. Ketiga, apa yang harus dilakukan jika melihat kelas kotor? Jawabannya, segera membersihkan kelas itu. Yang keempat, bagaimana sikapmu jika melihat teman membuang sampah di kelas? Jawabannya, menegur dengan bahasa yang baik teman itu agar tidak membuang sampah sembarangan. Ayo membaca. Kelas yang tidak bersih menjadi sarang penyakit. Kelas yang tidak bersih akan menjadi sarang penyakit. Debu dan sampah mengandung kuman. Kelas juga akan menjadi sarang nyamuk. Penghuni kelas akan terserang macam-macam penyakit, misalnya batuk, flu, dan demam berdarah. Menjaga kebersihan kelas menjadi tanggung jawab bersama. Guru dan siswa harus sama-sama menjaganya. Jika ada yang membuang sampah sembarangan, harus segera diingatkan. Dengan sikap seperti itu, kebersihan kelas akan terjaga. Penyakit pun tidak akan bersarang. Jadi, sangat penting untuk menjaga kebersihan kelas ya. Sekarang amati gambar di bawah ini dengan teliti. Nah, gambar yang berwarna biru itu adalah segi 5. Gambar yang berwarna pink merupakan segi 6. Berapa banyak sisi, sudut, dan titik sudut bangun datar di atas? Nah, untuk segi 5, banyak sisi ada 5. Banyak sudutnya juga ada 5. Dan banyak titik sudut ada 5. Untuk segi 6, banyak sisi ada 6, banyak sudut ada 6, dan banyak titik sudut ada 6. Latihan, tentukan banyak bangun datar yang sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudut berikut. Misalnya, untuk banyak sisi 5, banyak sudut 5, dan banyak titik sudut 5, bangun datar yang sesuai adalah bangun datar yang ditunjukkan dengan huruf D. Selanjutnya, coba kalian jawab. Alhamdulillah, materi tematik hari ini telah selesai. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.